berbagai kisah masa lampau menyelimuti kehidupan masyarakat Majalengka, baik yang terdokumentasi maupun yang tersebar dari mulut ke mulut. Kali ini, Bolokotono TV akan membahas mengenai kisah cinta Nyi Rambut Kasih dan Pangeran Muhammad. Sosok Nyi Rambut Kasih kerap dikaitkan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Majalengka yang berada di Provinsi Jawa Barat. Nyi Rambut Kasih merupakan Ratu Majalengka yang cantik rupawan. Kecantikan sang ratu tak ada bandingannya pada zamannya. Tak hanya cantik, dia pun memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tak seorang pun sanggup menatap kemolekan wajah Nyi Rambut Kasih. Kerajaan yang menjadi pemerintahannya saat itu bernama Sindang Kasih. Konon kerajaan Sindang Kasih terkenal dengan buah yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nama buah itu bernama buah maja. Nyi Rambut Kasih juga dikenal sebagai sosok ratu yang memerintah negerinya dengan penuh cinta, aman, damai, dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya dengan ketulusan tanpa kepentingan apapun. Nyi Rambut Kasih konon kabarnya masih keturunan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal di Tatar Sunda. Nyi Rambut Kasih masih bersaudara dengan Rara Santang, Kian Santang, dan Walang Sungsang. Menurut cerita rakyat, awal mula Nyi Rambut Kasih datang ke Majalengka bermula hendak menemui saudaranya di daerah Talaga. Saudaranya bernama Raden Munding Sari Ageng, suami dari Ratu Mayang Karuna yang waktu itu memerintah di Kerajaan Talaga Manggung. Di perbatasan Majalengka, tepatnya di Talaga, Nyi Rambut Kasih mendengar jika saudaranya sudah masuk Islam, sehingga dia mengurungkan niatnya menemui saudaranya. Dia singgah di Sindang Kasih dan membuat pemerintahan dengan daerahnya meliputi Sindang Kasih, Kulur, Kawung Hilir, Cieueuih, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Munjul, dan Cijati. Pada masa pemerintahannya, di wilayah Cirebon tengah dilanda penyakit yang tidak ada obatnya. Sunan Gunung Jati saat itu berusaha untuk bisa mengobati penyakit yang diderita rakyatnya, namun hasilnya nihil. Kemudian Sunan Gunung Jati berdoa kepada Allah agar bisa menemukan obat tersebut. Dalam doa itu, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa obat untuk mengobati rakyatnya terdapat di kerajaan Sindang Kasih berupa pohon maja. Kemudian Kanjeng Sunan memerintahkan putranya Pangeran Muhammad bersama istrinya Siti Armilah bersama sebagian prajuritnya menemui penguasa di kerajaan Sindang Kasih yang tak lain adalah Nyi Rambut Kasih. Di samping itu, Pangeran Muhammad diperintahkan pula agar menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut yang kala itu banyak beragama Hindu. Dalam pengembaraannya, Pangeran Muhammad bersama istrinya Siti Armilah mendapatkan respon positif dari rakyat Sindang Kasih. Hal itu ditandai dengan banyaknya rakyat yang memeluk agama Islam. Kabar itu terdengar oleh sang ratu dan membuatnya murka. Kemudian, sang ratu memerintahkan prajuritnya untuk mengungkap kebenaran berita tersebut. Ternyata setelah diselidiki kabar itu memang benar adanya. Akan tetapi Nyi Rambut Kasih saat itu mengetahui sosok Pangeran Muhammad adalah sosok yang tampan. Dia pun tak bisa mengelak akan ketampanannya dan langsung terpana, hingga akhirnya sang ratu jatuh cinta. Singkat cerita, Pangeran Muhammad kemudian datang menghadap ke kerajaan Sindang Kasih dan bertemu dengan Nyi Rambut Kasih. Dia mengutarakan maksudnya yakni meminta buah maja dan mengajak memeluk agama Islam. Namun permintaan pindah agama ditolak mentah-mentah. Sedangkan buah maja akan diberikan dengan syarat Pangeran Muhammad mau menikahinya. Pangeran Muhammad menyanggupi persyaratan itu, asalkan Nyi Rambut Kasih memeluk agama Islam dulu. Menanggapi permintaan itu, ratu menolaknya, hingga akhirnya terjadi pertempuran antara Pangeran Muhammad dengan Nyi Rambut Kasih. Saat terjadi pertempuran, Nyi Rambut Kasih terdesak dan hampir mengalami kekalahan. Hingga akhirnya karena tak rela buah maja yang menjadi simbol kerajaan tersebut, sang ratu pun akhirnya menghilangkan diri bersama buah majanya. Saat melihat kondisi tersebut, prajurit Pangeran Muhammad yang berasal dari Cirebon berkata, "Majalengka, Majalengka,
yang dalam bahasa Indonesia langka artinya tidak ada atau menghilang. Diduga karena pelafalan yang sulit sehingga orang Sunda menyebutnya Majalengka.